Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Koleran Cong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Infinix Note 40 Pro. Dan seperti biasanya saya belinya online ya, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia boxnya, dan kalau kita lihat dari boxnya, wih, rame banget. Yang kita beli ini Infinix Note 40 Pro 5G. Ini ada beberapa varian ya, ada yang Infinix Note 40, ada Infinix Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, yang kita beli ini yang 5G, yang Pro 5G. Di sini ada beberapa selling pointnya. Di sini ada wireless charge. Dapat nggak ya? Tapi nggak dapat kayaknya di dalam box yang gini. Dan di sini sound by JBL 256GB, RAM-nya 16GB, dan di sini 45 watt. Oke, spesifikasinya langsung dikasih dia tahu ya di luar ya. Yang kita beli ini yang vintage green, warna hijau. Ya, yang kita ambil ini vintage green. Saya mintanya warna hijau juga sih. Nih, ada beberapa fast charge 2.0. Oke, wireless chargernya, wireless chargernya 20 watt. Cepet berarti lah daripada 18 watt. Oke, kita bongkar. Oke, dan seperti ini. Dan ini ada box lagi yang boxnya lebih kecil. Oh ya, kita di sini dapatin. Ya, tak kirain nggak dapat wireless charger ya. Saya kira yang dapat wireless charger itu yang Note 40 Pro aja, yang bukan 5G. Kita buka yang ini dulu. Wah, keren ini guys. Ada wireless chargingnya juga. Kita dapat wireless charging, tapi ini buat estetika aja. Tapi saya sih pakai charger basic aja sih menurut saya, agar lebih aman. Oke, di dalam boxnya kita temuin ini smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan di sini ada partisinya. Di sini kita dapatin panduan singkat, kartu garansi, ini install guide. Oke, cara pemasangannya. Oh, ini untuk pasang screen protectornya. Ini dapat screen protector. Wih, pakai kaca guys. Ini pakai tempered glass beneran. Dan di sini ada apa ini? Sistem abang buat main game ya. Ini ada barcode-nya juga. Dan di sini kita juga dapetin stiker-stiker Infinix yang mantap. Ini bisa kita tempelin di motor kita, listrik dan tahu yang apa-apalah. Dan di sini kita dapatin hard case. Wih, mewah banget hard case-nya ya. Keren banget, dan ini kayak leather gitu ya, kayak kulit, mantap. Ini nanti kemungkinan nempel sih wireless chargingnya. Wih, beneran kuat banget, cakep. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C dan kepala charger yang 45 watt. Dan di sini ada SIM tray ejector juga. SIM tray ejectornya masuk di bagian bawah guys. Oke, mungkin itu aja sih yang kita dapetin kalau kita beli Infinix Note 40. Ternyata seri Note 40 Pro itu sudah dikasih wireless charging kayak gini ya, dan bisa nempel kayak gini ke casingnya. Ini gokil parah sih, kayaknya semua varian dapat. Oke, sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Di sini smartphone-nya masih terbungkus ya. Dan kita buka. Pelorotin bisa nggak? Oh, bisa. Kita pelorotin aja. Dan di sini ada stiker emailnya. Wis. Oke, kayak gini. Ini memang kayak kulit sih, leather ya, kayak kulit banget. Dan warna hijaunya keren banget. Wah, ini monohok banget sih. Bump kameranya gede banget kayak gini. Desainnya cakep. Oke, dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya dulu. Bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada air blaster. Wih, keren sih. Buat remote ini mau saingin Xiaomi kayaknya. Ada speaker juga, dan di bagian sisi kirinya di sini kosong. Di bagian bawahnya di sini ada SIM tray ya. Kita cek SIM tray-nya. Dual SIM, dia modelnya sandwich, bagian atas, bagian bawah. Di sini ada mikrofon, colokan charger Type-C, dan juga grill speaker. Dan sekarang kita setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya 256GB ini sudah kemakan 20GB ya. Standar lah. Ini lumayan lah. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya ini cakep banget guys. Tuh, apalagi di bagian belakang ini pakai kayak leather gitu ya, kayak kulit. Apa memang kulit ya? Saya kurang tahu sih, nggak nyari-nyari. Dan ini memang kesannya bagus banget sih. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ini yang case-nya itu sama-sama lembut, tapi lebih lembut di case-nya ya. Ini lembut banget di casingnya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Sebenarnya ini ada 4 series ya. Ada yang Infinix Note 40
biasa atau Infinix Note 40 yang 4G ya. Ada Infinix Note 40 Pro, ada juga yang Infinix Note 40 Pro 5G, ada juga yang Infinix Note 40 Pro plus 5G yang paling tertinggi. Yang saya beli ini yang Note 40 Pro 5G yang harganya 3.799.000-an, tapi saya dapatin harganya sekitar 3.300.000-an ya. Oke lah, standar lah karena kita belinya online. Dan kalau kita bahas di bagian variannya, ini variannya cuma satu doang, yaitu RAM 8GB, internal 256GB ya. Saya dapatin harganya 3.396.000-an ya. Oke lah harga segitu. Untuk varian warnanya cuma ada dua ya, vintage green dan satu lagi Titan Gold. Yang saya ambil ini yang vintage green ya. Untuk bodinya ini masih menggunakan plastik ya. Dan framenya juga menggunakan plastik, tapi ala leather gitu. Keren sih, keren banget malahan. Dan dia juga memiliki IP53 yang tahan percikan air dan juga debu. Bagian bodinya ini katanya cover kulit sintetis ya. Ya, dia covernya kulit sintetis. Memang persis kulit banget sih ya. Karakternya juga kelihatan kan. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya ini menggunakan layar AMOLED, ukurannya 6,7 inch, rasionya 20:9. Untuk resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2436 pixel. Untuk refresh rate-nya mantap, sudah di 120 Hz ya. Untuk kecerahannya sudah 1300 nit. Di bawah terik matahari cakep, terang banget. Dan untuk proteksinya dia ada Corning Gorilla Glass ya, tapi nggak tahu sih Corning Gorilla Glass berapa. Dan dia juga sudah dikasih tempered glass bawaan ya, tinggal kita pasang aja. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 14, interface-nya menggunakan XOX 14 ya. Dan untuk tampilannya seperti ini ya, XOX 14 kayak gini ya, standar kayak dulu ya. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Prosesornya dia menggunakan prosesor dari Dimensity 7020 yang didukung dengan RAM 8GB, bisa ditambah 8GB secara virtual, dan internal 256GB UFS 2.0, yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 471.000-an. Gokil sih, hampir 500.000-an. Sudah cakep sih di harga segini ya. Dan kalau kita lihat di sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih. Sensor gyronya juga ada dan bukan virtual ya, dan lumayan agresif. Dan untuk keamanannya dia ada dua keamanan, yaitu in display fingerprint kayak gini, cepat kan. Kita coba lagi 1 2 3, push cepat. Dan juga ada face unlock, kita angkat kebuka, oke, tekan, dan kedua kali juga bisa ya. Dan untuk lain-lainnya Bluetoothnya sudah 5.2, infrared blaster ada. Jadi kalau buat remote di sini juga sudah ada di taskbarnya ya. Buat remote kontrol jarak jauh sudah ada. Misalkan kita mau aktifkan kipas, AC atau TV sudah ada. Cakep sih. Dan untuk NFC-nya pastinya ada sih, masa nggak ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia sudah stereo di bagian bawah dan di bagian atasnya. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 45 watt yang diklaim katanya 50% dalam waktu 26 menit aja, nggak nyampe 30 menit. Dan wireless charging atau MagSafe-nya 20 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 9%. Ya standar lah, 1 jam berkurang 9% untuk nonton YouTube. Ini saya menggunakan WiFi ya, dan volume standar pertengahan 50% aja. Ini menurut saya sih nggak begitu awet, karena kemarin itu ada ya yang Vivo Y03 itu 1 jam cuma berkurang 4% ya. Oh, irit banget, atau 5% itu irit banget. Dan ketika kita coba buat ngecas dengan charger wireless chargingnya, entah kenapa pertama itu saya coba dengan menggunakan kabelnya ya, dia ngecasnya selama 10 menit bertambah 9%. Dan ketika kita coba tanpa kabel ternyata dia 10 menit cuma bertambah 3% ya. Dan ketika kita coba ngecas selama 30 menit dengan MagSafe-nya, dari 77% dia naik ke 86% selama 30 menit. Cuma bertambah 9%. Ini lama banget sih. Katanya 20 watt ya. Kok 20 wattnya ini kayaknya 10 watt, tapi 10 watt lebih kencang dari ini seharusnya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger yang 45 watt, dia memang kencang sih. Ya, dia 10 menit bertambah 15%, 20 menit bertambah 30%, dan 30 menit bertambah 45%. Jadi yang diklaim katanya dalam waktu 26 menit 50% ini nggak begitu akurat ya, tapi lumayan lah. Karena dia bisa ngisi 45% dalam waktu 30 menit, ini lumayan cepat. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada triple kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 108 megapiksel yang aperturnya f1.8 wide, dan 2 megapiksel apertur f2.4 makro, dan 2 megapiksel apertur f2.4 depth sensor. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 32 megapiksel apertur f2.2 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini, ada AI cam,
zoom 3 kali, bahkan bisa sampai 10 kali. Dan di sini ada mode videonya, yang mana videonya ini kalau kita lihat di sini ada resolusinya 720 30 fps, 1080p 30 fps atau 60 fps, dan 2K 30 fps aja. Yang mana kalau kita aktifkan 2K itu nggak bisa aktifkan mode stabilisasinya ya. Kalau aktifkan mode stabilisasinya otomatis dia akan kembali ke 1080p 30 fps. Dan di sini ada mode film. Oh ya, kamera depannya juga sama sih. Kalau kita putar ke depan kayak gini bisa ngerekam sampai 2K ya. Oke, dan kita di sini ada mode potret, ada mode super malam, dan di sini di lainnya di sini ada gerak lambat yang bisa sampai 120 fps atau 240 fps. Dan di sini juga ada selang waktu, video ganda, video singkat, Skyshot, Pro mode Pro, panorama, super makro, dokumen, dan pemutaran AR. Untuk mode Pro-nya di sini kita bisa lihat shutter speed-nya bisa sampai 30 per second. Wih, cakep ya, terang. Dan di sini ada ISO-nya juga. Oke. Dan untuk rekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Note 40 Pro 5G. Kalau kita lihat di layar sih adem ya. Dan warnanya ini agak, kalau dengan realnya sih lumayan lah. Tapi agak gelap gitu deh. Kita coba zoom 3 kali, masih tajam, dan kita zoom bisa sampai 10 kali ya. Dan kita masih adem ya walaupun 10 kali itu. Ada noise-nya ya, mungkin kita balikin ke normal dan kita coba putar ke wajah kayak gini ya. Teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya. Kita coba buat lari ya, karena ada stabilizernya. Wow, walaupun tanpa noise ini stabil tadi ya di zoomnya. Dan sekarang kita aktifkan mode stabilisasinya. Kalau tadi yang saya nggak aktifkan mode stabilisasinya, nggak saya aktifkan, tapi bisa stabil gitu di layar ya. Dan sekarang kita coba putar ke wajah, sampai lalu kita buat lari. Oke, bagaimana kestabilannya teman-teman? Biasanya oke lah, karena stabilisasinya itu membantu biasanya. Dan ini dia perekaman kamera depannya ya dari Infinix Note 40. Ini kita selonjorin mentok kayak gini. Ini sudah stabilkan, aktifkan stabilisasinya. Tapi di layar masih kurang stabil ya kayaknya. Kita coba buat lari. Wih, mudah-mudahan gokil. Tapi sayangnya kalau kita gunakan mode 2K, resolusi 2K, dia nggak bisa aktifkan mode stabilisasinya. Konsisten dari dulu kayak gitu. Kalau kita aktifkan mode resolusi 2K-nya, dia nggak bisa stabil ya. Tapi ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya, warna, dan juga suaranya. Tapi untuk warnanya ini oke lah. Kamera depannya oke, lakitnya masih kelihatan tuh gokil. Dan ini dia ada perekaman video gandanya. Ini keren loh. Tapi sayangnya stabilisasinya mati ya, off. Kita bisa switch juga kayak gini, bisa ganti saat ngerekord. Kalau di HP-HP lain kecuali Samsung ya, itu bisa ganti-ganti mode ya. Samsung atau Xiaomi kayaknya bisa. Kalau ini nggak usah matikan rekornya, bisa ganti-ganti kayak gini. Oke, tapi nggak bisa pindah ya. Oh, bisa dikecilin, bisa digedein. Wih, ini lebih gokil lagi mana. Ingin wajahnya lebih gede atau wajahnya kecil aja nih. Gokil. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Note 40 Pro 5G. Wih, di layar terang banget ya. Wih, tapi kok kayak loncat-loncat gitu ya, mungkin noise-nya ya. Dan kita coba zoom 3 kali, masih oke. Kita balikin, dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya ya. Kalau malam-malam kayak gini gimana, oke gak? Dan ini dia perekaman kamera depannya. Noise-nya banyak banget ya tuh. Kalau backlight ya, teman-teman bisa nilai sih untuk kamera depannya malam-malam kayak gini ya, lumayan banyak noise-nya. Untuk ketajamannya sih nggak begitu tajam, standar lah kalau selonjoran kayak gini. Tapi oke lah, terang ini loh, cakep. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya ini mantap sih, apalagi kalau kita gunakan mode potretnya, dan dynamic range-nya itu luas banget. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini juga oke sih, HDR-nya juga mantap, mode potretnya juga keren banget, lumayan rapi, dan warna belakangnya masih oke ya. Dan untuk zoomnya standar di 10 kali doang. Dan kalau kita foto daun atau bunga, ini warnanya oke sih, natural banget ya.
Kecuali kalau kita gunakan mode makronya, dia agak pucat gitu. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini kamera depannya ya agak gitulah. Kecuali kalau kita gunakan mode malamnya, ya biasnya mulai hilang. Dan untuk mode potretnya juga oke sih di malam hari. Dan kalau kita gunakan kamera belakang ini lumayan oke ya, warnanya cukup natural dibanding dengan kamera depannya yang agak pucat tadi ya. Mode malamnya juga oke. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini terang banget ya, baik auto atau mode malamnya, jadi nggak butuh mode pro ya, ini terang banget. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Infinix Note 40 Pro 5G. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau untuk kameranya, menurut saya sih cakep banget ya, baik kamera belakang dan kamera depannya. Walaupun kalau kita buat ngerekam malam-malam itu kurang tajam sih, terutama di kamera depannya. Kalau kamera belakangnya masih oke ya. Jadi ini menurut saya sih recommended banget sih buat teman-teman yang mungkin nggak nyari brand atau nggak nyari merek. Apalagi kalau kita dapetin MagSafe kayak gini untuk charger ya. Tapi di sini nggak nempel, nggak nempel. Nah, kalau kita lepas jatuh. Kita harus pakai casing biar dia nempel. Jadi kalau mau ngecas ini nyalakan dulu ya. Ini dinyalakan baru dia akan ngecas. Baru dia ngecas. Kalau nggak dinyalakan dia nggak bakal ngecas. Kalau kita bahas di bagian kekurangan dan kelebihannya, ini menurut saya kekurangannya cuma satu doang. Ya, dia kekurangannya kok nggak ada ultrawide-nya. Itu aja sih. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.